Tentunya di Upclose dan kembali bersama Grace tentunya. Gil, ngomongin lagi Olimpiade tadi, target semifinal, oke. Pas sampai semifinal, apa yang dipikirkan oleh kalian berdua? Hei, Em, saya sebenarnya kalau boleh cerita dulu ya. Jadi di 8 besar itu saya pas masuk kan kami diundi dulu, Ci. Iya. Pas tahu lawan si Du Yulin itu dari China. Rekor bagusan Rekor 4-4 sih. Tapi empat pertama kami selalu menang 4-0. Tapi 4 pertandingan terakhir kami selalu kalah. iya benar. Jadi dia lagi mereka tuh dalam posisi yang lebih percaya diri karena 4 pertandingan terakhir mereka selalu menang. Oke. Gitu, kami selalu kalah. Nah pas diundi, saya nggak bilang ini ke Apri, dia udah fokus aja sama dirinya sendiri. Udah lu nggak usah pikirin gue, lu fokus lah sama bener. Saya keluar nih, jadi kan kami satu apartemen gitu kan. Jadi satu apartemen, saya, Apri, Meli dan sama ada Kodidi, Kak Kedeng, dan satu apartemen. Malam-malam sambil nungguin draw, lihat itu, saya mau Kodidi kan. Saya cuma berdua doang nih, kayak lagi ada di ruang makan gitu. Terus aku bilang, kok udah keluar nih tahu lawannya si China ini. Kok aku tegang banget ya kok. Aku bilang gitu. Maksudnya bener-bener kan kata Kodidi nih. Jadi aku kayak anak kecil lagi, ngerti gak? Balikin kayak aku ngerasa aku pengen keluarin semuanya. Kok kan kata Kodidi nih harus diomongin ya semuanya ya. Aku ngerasa aku kayak anak kecil, kayak takut banget. Tapi itu yang dirasa memang. Iya, betul-betul itu yang dirasa di 8 besar itu. Aku ngerasa nih kayak aku nih kayak kayak anak kecil yang betul-betul cemen banget nih. Aku ngerasa hatiku seperti itu. Karena mungkin yang aku rasain, terus aku coba keluarin semua. Aku bilang karena mungkin kok yang aku rasain ini aku masih ada trauma. Trauma 2012 itu walaupun masih nggak ada, tapi kayak maksudnya itu udah jauh dikubur, tetapi itu kayak ada sesuatu yang Ini keluar lagi gitu loh. 2016 juga kan gagal juga. Iya. 8 besar juga, kayak aku bener-bener takut banget. Aku bilang kok aku takut banget. Aku bilang gitu. Itu bener-bener sampai aku cuman diam. Kok dia cuma bilang gini, Grace keluarin aja. Jadi dia juga jadi pendengar yang baik. Oke. Kamu relax, kamu ke kamar. Terus Terus di kamar nggak itu pernah-pernahnya ya. Gil merasa pernah, Ci. Itu satu kali udah kayak ngerasa tuh kayak bisa nggak ada pertandingan besok gitu. Bisa gitu, tegang. saking takut dan tegang. Dan di kamar itu bener-bener aku kan, jadi kebetulan kami bawa gitar. Ko Henry tuh lucu banget, dia bawa gitar, terus aku main gitar lah. Aku main gitar sambil aku berdoa, sambil aku nyanyi, aku nangis. Di 8 besar sakit, aku bilang Tuhan ini takut banget rasanya. Gue kayak nggak pengen hadepin pertandingan besok pada waktu itu. Iya. Terus aku jadi ngerasain kan, senior dulu kan bilang emang Olimpik tuh kayak gini. Olimpik tuh hal yang biasanya kita main bagus, karena pressure-nya terlalu besar. Jadi pada akhirnya membuat tuh kita kayak nggak berdaya gitu, nggak bisa keluar gitu di pertandingan. Nah, itu terus yang ada di dalam pikiranku. Aku benar-benar cuman bilang, aduh Tuhan, udah deh terserah deh. Gue bilang main besok udah bodo amat. Gue tidur hari ini, gue mau tidur pokoknya, nggak pengen apa setelah setelah melampiaskan dengan nangis. Jadi Apri nggak tahu tuh maksudnya Gil tuh. Nggak tahu. Oke. Jadi nggak boleh tahu dia. Iya, benar. Nggak boleh tahu dia karena gini. Mungkin ada hal yang memang partner kita harus tahu. Yes. Ada hal yang memang kadang kalau saya melihat pada waktu itu, saya dan Kodi melihat nggak boleh Apri, karena ini Olimpiade pertamanya dia, nggak boleh dikasih hal-hal yang takut ini negatif itu, nggak boleh. Jadi traumanya yang saya pegang itu dulu kan saya udah ngerasain nih. Gimana nih yang dulu di sekolah itu saya pegang, pendem sendiri gitu. Yang saya cuma bisa bilang adalah ke pelatih saya, nggak bisa bilang ke siapa-siapa gitu. Yang bisa bikin lega juga. Terus besoknya di lapangan Gil Ya ngomong udah. apa ke Apri? Maksudnya Ya aku betul-betul cuman jalanin seperti biasa. oke, anggaplah tidak Anggaplah ada yang nggak ada hal yang ini.
nggak ada hal yang ya udah main aja, main bener. Itu pertandingan 8 besar itu adalah pertandingan yang paling capek di Olimpiade, karena itu kakiku udah kram Ci dari situ. Karena panas juga ya waktu Panas itu ya? juga, terus kayak pertandingannya alot banget, dengan tegangnya luar biasa. Jadi itu yang bikin ini kan, ya puji Tuhan akhirnya menang dengan kaki saya tuh sini udah naik semua. Waduh. Gitu. Terus saya cuma mikir, tuh besok gimana gue main nih, gitu. Cuma itu doang. Iya, udah iya. menang kan, Karena lega sih, lega. Terus kayak udah bisa semifinal, lewatin. bisa lewatin gitu kan. Akhirnya bisa lewatin, puji Tuhan. Tapi ya itu ada pertandingan lagi yang dimana saya harus badan fit lagi gitu. Itu besoknya apa jeda lagi, Gil? Nah, di pertandingan ganda putri itu, ya ini namanya mungkin jalan yang kalau saya nggak bisa bilang ini jalan buat saya dan Apriani, tapi ini adalah jalan yang memang siapapun yang dapat emas, itu dia jalannya mereka. Karena ganda putri itu dia ada jadi habis main 8 besar, istirahat sehari, 8 besar, main semifinal, istirahat sehari, final. Yang lain nggak gitu, Ci. Betul. Saya tuh mikirnya gini ya waktu itu. Lihat planning itu ya. Kayaknya ganda putri itu andalan Jepang. Betul. Jadi mereka udah bikin yang enak. Jadi yang ternyata gitu, menguntungkannya buat saya yang tua ini. Saya yang tua ini kan. Jadi yang lain break kan sehari. Break sehari. Itu bisa recovery jadi Gil ya. Gitu. Jadi pas lagi satu itu di recovery, Ci. Udah. Tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah saya udah nggak ada beban yang kayak 8 besar yang sebelumnya itu. Seberat itu. Seberat itu benar-benar, Ci ya. Itu kalau mau saya bilang peak performanya pemain dunia atau pemain kita sebagai pemain bulu tangkis gitu. Saya ngerasain saya dan Apri ada di performanya di situ, Ci, di semifinal. Dari awal lah sampai makin lama makin begini. Itu yang ngerasain di lapangan tuh saya nggak pernah ngerasain di pertandingan sebelumnya. Itu bisa kayak gitu ya, saya nggak tahu apa Ci Yuni juga melihat seperti itu ketika saya dan Apri main. Dan kebanyakan orang lihat kayak, kok lu bisa main kayak gitu sih Grace sama Apri? Kayak nggak ada beban sama sekali gitu, main kayak bener-bener tinggi. Enjoy-nya tinggi. Mainnya tuh maksudnya ini bukan lawan-lawan yang gampang buat kalian loh. Betul, kita kalah terus kita dari awal. Nggak, maksudnya dengan kita lawan tuh selalu kalah kan? Bener. Gitu. Dan apa sih yang dipikirin? Apa sih Gil gitu maksudnya yang bisa bikin begitu Gil? Kayak dapet aja momentumnya apa gimana Gil setelah 8 itu ya? Jadi yang membedakan itu adalah sebenarnya mental yang kita latih sebelum Olimpiade, Ci. Mental, psikologi yang kita latih. Jadi kalau saya boleh cerita lebih panjang, tarik ulur sedikit itu 3 bulan sebelum Olimpiade. Jadi di mana kami mau pertandingan Olimpiade nggak tahu jadi atau enggak. Singapura sama Malaysia dibatalin dan kayak bikin down. Kami udah persiapan, latihan, capek-capek, terus ngelihat tuh Olimpiade nggak jadi lagi tuh down banget, Ci. Benar-benar. Selama seminggu tuh saya tuh ngerasa kayak males lah kayak gini, mau ngapain? Gak jelas gitu ya? Udah nikah pada saat itu. Iya. Udahlah, lupain, emang kayaknya udah bukan ininya lah gitu kan, ya, pandemi gitu kan. Nah udah, terus saya kayak seminggu, terus saya di hari Minggu saya kayaknya nggak bisa nih kalau kayak segini. Kalau kayak saya kayak gini, hati saya seperti ini terus, saya akan tambah lama tambah down. Terus akhirnya di hari Senin saya ngobrol dulu sama Apri berdua. Saya bilang, Apri juga pada saat itu turun banget latihannya. Sama lah, kita nggak bisa. Pasti feelingnya ya? Feelingnya nggak ini. Saya bilang, Pri, kita fokus sama 3 hal. Saya bilang sama Apri, saya bicara sama pelatih saya juga, Ko Didi dan Mas Ari, bukan Mas Hafid. Fokus sama 3 hal ya, Pri. Kalau kita kayak ini terus nih, kita bakal down. Nggak bakalan bangkit. Sedangkan Olimpiade kita juga nggak tahu jadi apa enggak. Tapi seenggaknya jadilah, kita pikirin gitu. Iya, anggap jadi gitu. Karena bikin biar motivasi. Terus kita bilang, kita pikirin satu hal-hal kecil ya, satu latihan. Aku pikirin hal latihan itu, latihan di mana kita harus program kecil lah, program besarnya sudah ada pelatih. Kedua, kita cara makan. Kita fokus dengan hal-hal kecil, dengan makan kita harus apa, ini, itu terus aja kita, supaya itu bikin semangat kita. Daripada kita mikirin hal gede, Olimpiade nggak jadi apa nggak jadi, mendingan kita persiapin aja diri kita. Prosesnya nih ya. Yang ketiga ada psikologi. Dari sekarang, Pri, yuk kita ke psikolog yuk. Kita cari gitu loh. Kita cari psikolog, kita cari hal-hal yang buat kita, mental kita tetap bisa nahan. Bisa nahan pada saat itu dan pada saat nanti di Olimpiade. Siap lah. Siap.
Jadi memang di tiga bulan sebelumnya itu kami latihannya sebenarnya itu hal-hal kecil sampai psikologi. Psikologi itu dilatih untuk afirmasi pada diri kita sendiri dan pada calon lawan nanti di Olimpiade atau mau menghadapi Olimpiade pertandingan yang besar seperti itu. Jadi di luar lapangan kita harus bertanggung jawab. Di luar lapangan tuh kita harus bertanggung jawab gimana caranya ini untuk supaya mensupport di dalam lapangan. Saya rasa itu kuncinya kenapa kita bisa main seperti di Olimpiade itu. Tetapi yang jadi kunci di dalam suatu pertandingan besar adalah psikologi itu, mental itu, sehingga itu yang membuat kami pas di lapangan itu ngerasa enteng, ngerasa tuh nggak ada apa-apa, senyumin aja. Iya banget loh. Jadi ternyata memang proses itu tidak membohongi hasil ya. Betul. Tuh pemirsa, baru sekarang kita tahu ternyata juara. Ya betul juara, tapi kita belum tahu tadi prosesnya. Tidak gampang prosesnya, tapi itulah yang ditempuh oleh Grace dan April untuk menjadi juara Olimpiade Tokyo. Baik pemirsa, kita ikuti dulu pesan-pesan.